balik lagi di podcast Bahasa Indonesia di episode yang ke-21 atau episode yang ketiga di season yang keempat. Meskipun pada dasarnya season yang keempat masih mirip dengan season ketiga dan sebenarnya tidak pernah ada season yang pertama. Jadi ya mungkin ini hanya saya coba pisahkan sebagai season yang berbeda agar jika memang ada urutan yang terbalik tidak sepenuhnya menjadi terbalik, karena memang setiap season, karena saya sudah terlanjur tidak menuliskan episode dan saat ini saya tetap tidak menuliskan episode tersebut karena mungkin mudah-mudahan saya bisa lebih ingat, karena memang tentunya tidak akan jauh berbeda mengenai apa yang telah dikatakan dari artikel di blog utama saya yang tentunya tidak akan coba saya korelasikan dengan deskripsi dari video, meskipun mungkin nanti isi dari artikelnya akan saya coba copy ke dalam deskripsi dari video sebagaimana topik dari kalimat yang saya pernah persiapkan untuk 11 episode pertama juga saya coba copy sebagai deskripsi video, karena terkadang saya sudah tidak tahu lagi harus menuliskan apa di deskripsi videonya, karena memang jika saya mencoba menggunakan template sebagaimana saya lakukan di channel utama saya, sepertinya hal tersebut juga tidak terlalu berpengaruh. Jadi mungkin jika setiap deskripsi dari video mungkin menghasilkan kata-kata yang cukup unik, semoga hal tersebut dapat lebih diperhitungkan oleh algoritma mesin pencari. Saya juga tidak tahu, semoga seperti itulah. Jadi untuk artikel ini sebenarnya saya mencoba memisahkan juga, meskipun pada akhirnya saya tidak tahu apakah artikel tersebut lebih cocok di bagian yang mana, karena ada beberapa bagian yang saya coba atau seperti layaknya suatu tag atau hashtag, mungkin kalau dalam bahasa Inggris, ataupun ya saya tidak tahu apa padanannya dalam bahasa Indonesia. Namun jadi saya memiliki topik yang berjudul, bukan judul dari artikelnya ya, jadi ada topiknya lagi, itu adalah hipotesis dan motivasi. Selain itu ada mimpi dan imajinasi, habis itu ada teori, habis itu sepertinya ada yang dikhususkan untuk English ataupun yang dalam bahasa Inggris. Jadi itulah sebabnya pada saat itu, meskipun pada akhirnya saya mencoba memasukkan yang bahasa Inggris ke dalam topik yang hipotesis dan motivasi juga, karena memang pada dasarnya artikel yang saya tulis dalam bahasa Inggris sebenarnya mau merujuk pada hipotesis dan motivasi juga. Jadi itulah sebabnya pembagian tersebut sebenarnya pada akhirnya tidak terlalu berpengaruh, karena memang jika berbicara mengenai topik yang cukup umum ini memang tentunya dapat terhubung dengan berbagai hal. Namun ya hal tersebut juga bukan berarti menjadi memiliki banyak tontonan juga, karena memang tentunya terlalu mendeskripsikan terlalu luas juga tidak terlalu bagus sepertinya dari algoritma mesin pencari, karena memang hal tersebut menjadi tidak unik, mungkin saya juga tidak tahu. Jadi untuk judul artikel kali ini masih ditulis lebih dari hampir 7 tahun yang lalu. Jadi mungkin pada saat itu saya masih mencoba untuk setiap hari menulis sebuah artikel dengan bantuan motivasi dari beberapa laptop yang mungkin saya coba koleksi, karena jika menggunakan laptop yang sama mungkin pada saat itu saya masih belum terlalu memotivasi, namun dengan menggunakan laptop yang memiliki sensasi yang berbeda, mungkin seperti sebagaimana beberapa tahun belakangan semenjak saya mendapatkan pekerjaan kembali, saya juga mencoba untuk mengoleksi keyboard ataupun mesin ketik yang ataupun piranti ketik yang digunakan untuk mengetik dalam sebuah komputer, meskipun ataupun laptop, meskipun laptop pada dasarnya
dasarnya tentunya telah memiliki tombol untuk mengetik sendiri, namun menggunakan tombol ketik eksternal tentu memiliki sensasi yang berbeda. Meskipun sejujurnya saya tidak jarang untuk menggunakan untuk menulis artikel kembali, karena memang sensasinya tetap sebenarnya lebih enak di tombol yang ada di laptop sendiri, karena memang itu lebih merepresentasikan sebagaimana seorang penulis mungkin ketika mereka mencoba menulis di berbagai tempat yang mungkin dapat menginspirasi mereka. Dan untuk mesin ketik eksternal memang biasanya digunakan untuk orang yang mencari tempat kerja yang lebih ergonomis mungkin. Jadi memang lebih difokuskan untuk pekerjaan selain menulis yang memang difokuskan dapat dilakukan di mana-mana, meskipun pada dasarnya semua pekerjaan yang menggunakan komputer tentunya bisa dilakukan di mana-mana, tapi terkadang yang membutuhkan fokus lebih dalam mungkin harus dilakukan di tempat kerja yang ergonomis. Jadi kembali lagi di judul artikelnya, karena sudah hampir tinggal 4 menit lagi, jadi tentunya takut tidak cukup untuk membacakan artikel ini. Jadi judulnya adalah pikiran yang melayang. Pikiran merupakan suatu hal yang sulit sepenuhnya kita kuasai, bahkan milik kita sendiri. Namun setiap hari kita akan menggunakan pikiran kita untuk memvisualisasi kehidupan bawah sadar dari apa yang kita alami. Kita biasanya melakukannya saat malam hari, di mana di saat tersebut merupakan saat yang terbaik untuk kita tidur dan bermimpi. Akan tetapi tidur di siang hari juga dapat menghasilkan sebuah dunia yang sepenuhnya dikendalikan oleh kita. Seperti yang telah dinyatakan di awal, meskipun sulit untuk kita kuasai dan kendalikan, bukan berarti mengatur dan menciptakan sebuah mimpi sesuai keinginan kita ialah hal yang mustahil. Ada banyak cara dan trik untuk melakukan hal tersebut, sehingga tidak jarang orang yang dapat melakukannya dengan baik bahkan dapat menguasai pikiran orang lain. Menguasai pikiran orang lain tidak hanya berbentuk secara langsung seperti yang dilakukan oleh para pesulap di luar sana, tetapi juga dapat berupa sebuah komunikasi jarak jauh yang dirasakan kedua belah pihak dan divisualisasi sebagai mimpi juga. Disinilah kemudian muncul istilah lucid dream dalam bahasa Inggris, sebuah dunia fana yang diatur tidak hanya oleh kita dan dirasakan oleh lebih dari satu orang. Tema tentang hal ini sebenarnya pernah dibuat dalam sebuah film blockbuster yang Inception, yang mungkin cukup terkenal yang berbicara mengenai mimpi, yang mendapat rating cukup tinggi juga. Jadi membuat kita cukup berpikir untuk film tersebut. Jadi memang ya, ini artikel juga bukan merupakan artikel yang benar-benar difokuskan untuk motivasi, jadi lebih ke teori kalau saya coba lihat, karena memang ini hanyalah suatu hipotesis, meskipun hipotesis juga dapat berhubungan dengan motivasi, namun ini hanyalah masih berhubungan dengan mimpi ataupun imajinasi, karena memang ini berbicara mengenai mimpi, namun imajinasi yang coba digali secara lebih dalam, secara medis ataupun secara logis. Itulah sebabnya dapat menghasilkan sebuah teori yang pada dasarnya belum tentu terjadi pada semua orang, karena memang tidak semua teori benar-benar kuat, memiliki pembuktian yang kuat. Maka dari itulah sebabnya saya mencoba memisahkan hal ini menjadi topik yang berbeda juga. Meskipun pada akhirnya memang sebelum saya membacakan hal ini memang lebih banyak berbicara mengenai motivasi, dan saat ini tinggal kurang dari 30 detik lagi saya harus mensudahi podcast dari episode ke 21 ini. Jadi ya, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum.